Walidin. Hanya amin antara Fatihah dengan amin. Kemudian antara amin dengan surah. Jadi selesai amin hadangi dulu, berhinap dulu. Baik misalnya yang sorangan maupun berjamaah, imam itu disunahkan lawasi sedikit berdiamnya tuh, supaya memungkinkan jamaah ini membaca Fatihah. Oke, nah itu perlu tuh kita tertibkan yang itu. Nah itu diwali dari imamnya dulu kan. Nah, imam. Kemudian yang keenam antara surah dengan rukuk. Antara rukuk tuh, kita tahu di sini tertib adanya jamaah tuh. Jadi lakum dinukum waliyadin, berhinap dulu. Hanya Allahu Akbar. Ini baru tuh lagi baca surah. Lakum dinukum waliyadin. Udah angkat tangan, hendak rukuk. Otomatis makmum mengikuti. Jadi perlu pendidikan, diedukasi makmum itu, diedukasi imamnya. Nah, berawal dari makmum, karena itu menjadi kebiasaan, maka akhirnya kebiasaan jemaahnya. Dan merubahnya itu sulit, karena jadi kebiasaan yang salah terus menerus, atau kesalahan yang terus menerus dan menjadi adat, itu bisa menjadi kesalahan yang berkepanjangan. Susah merubahnya. Hanya perlu kita inovasi. Walaupun itu sunnah, tapi di situ kita timbul efeknya supaya kita lebih khusyuk. Timbul tuh batin kita tuh. Makanya Inna lis-sholati suratan zahirah wa haqiqatan batinah. Sesungguhnya bagi sholat itu adalah rupa yang zahir dan hakikat yang batin. Rupa yang zahir dan tidak sempurna sembahyang kita kalau tidak digawi kedua-duanya, baik rupa yang zahir maupun hakikat yang batin. Rupa yang zahir apa? Rupa yang zahir seperti rukuk, sujud, duduk di antara dua sujud. Pokoknya rukun-rukun sembahyang tuh, ditambah yang sunat-sunatnya. Itu rupa yang zahir. Hakikat yang batin seperti khusyuk, khusyuk, watadabbur, sembahyang kita terberi, watabahu, dan memaham sembahyang kita, bacaannya, gerakan-gerakan yang dipaham. Di qiraat limaannya qiraat, memaknai bacaan-bacaannya dan lain-lainnya. Dua-duanya itu mesti klop. Makanya sunat-sunatnya perlu digawi supaya timbul khusyuk. Kita sabta supaya kita timbul khusyuk. Kemudian angkat tangan juga digawi itu. Ada 4 tempat angkat tangan tuh. Takbiratul ihram, salat gawi aja takbiratul ihram tuh. Kemudian hendak rukuk, angkat tangan juga. Sunat. Jangan belimbah. Tak perlu kawa angkat tangan. Namun sudah kada kawa, apa lagi? Nah, sudah begitu, sudah terbiasa kita menggawi ini, tahu-tahu kita kada mau lagi angkat tangan, ditulis oleh Allah Ta'ala kita orang selalu menggawi nang sunat. Sudah di luar sembahyang kan ada kita menggawi nang sunat, dalam sembahyang kan menggawi nang sunat. Basimak sudah ada, olah menggawi nang sunat nang lainnya di luar sembahyang kan ada. Ngirim apa di dalam sembahyang kan menggawi. Kemudian bangkit dari rukuk, angkat ke tangan, batas bawah daun telinga. Sami Allahu liman hamidah. Hamidah itu masih di atas tangannya, turun ranai hanya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi wa mil'u nasyidati syaitan. Kemudian yang keempat, berdiri dari tasyahud awal. Nah, Allahu Akbar. Ketika tangan berada di atas, selesai baca. Ketika tangan mengkabar. Ya, berdiri dulu, sudah berdiri hanya angkat tangan, itu hilang dah kesunahannya. Mengangkat tangannya apabila sebatas kita rukuk. Nah, udah rukuk. Sami Allah, Allah
Jika dengan terakhir dong, tahan ya dulu. Nah, ini kita duduk tahiyat awal nih kan, bangkit. Nah, ini menjawab tangan nih sunat juga nih, sunat. Nah, ini wa sayyidina Muhammad Muhammad Allah. Nah, dari sepuluh nih Allah, angkat tangannya nih. Pas sudah lagi membungkuk nih, sudah angkat tangan kita, sudah membungkuk nih. Jangan pas sudah berdiri kayak ini, Allahu Akbar, hanya angkat tangan, hilang sudah kesunahannya itu. Jadi angkat tangannya lagi. Duduk tahiyat awal, selesai baca tahiyat awal, mengatakan Allah Akbarnya itu pas kita tergerak sudah mulai aku. Jangan Allah Akbarnya pas sudah berdiri hanya Allah Akbar, enggak sudah. Nih, Allah Akbar. Selesai itu. Nah, batasnya kita mengangkat tangan itu pas kita batas rukuk. Batas rukuk Allah. Angkat tangan sudah tuh. Jangan pas sudah jagat berdiri hanya Allah Akbar. Hanya angkat tangan hilang udah kesunahannya itu. Nah itu. Jadi angkat tangan. Nah kemudian berdirinya pulang Allah. Nih mau khawatir nah, terutama yang masih nasihat-nasihat nih. Sudah kita jujur kadang mau dipaksa lagi. Nah, sesuai dengan pribadinya. Mengkawat tuh murid jangan diangkat dulu. Inilah Allah. Bukan berjalan diangkat. Ini Allah. Kayak ini dulu. Kawat tuh diusahakan siap-siap nih. Kamu sudah terlanjurnya kalau lagi dirubah. Ada yang kayak ini mengangkat murid dulu. Allah. Ini Tuhan tuh diangkat. Ada yang kayak tolak. Nah, jadi utamanya tuh dulu diangkat. Dituhut, anu apa? Gini lah, Allah. Dituhutnya kainnya dulu makan. Ini maaf murid nih, datang kesini dulu. Nah kayak ini. Nah, ini menang orang yang senang tuh ditelitinya. Padahal ini apa gerakan itu? Itu memang dari waktu Nabi masih gitulah. Itu kayak itu gerakan beliau dan sidit tuh. Nah, ketika umur 60 tahun dia Abu Hurairah telah dia nang lintuh berangkat dahulu karena sudah lintuh udah sakit kan. Nah, angkat dua terakhir udah kita tidur kan. Nah, ini kan Allah. Pas sakit pinggangnya. Nah, itu. Nah, kemudian itulah bangkit dari sudah angkat tangan tadi, batas rukuk tadi, angkat tangan. Jangan pas sudah jaga hanya angkat tangan di mana sudah hilang sudah kesunahannya itu. Nah itu, kemudian rukuk. Nih, dituhun diikuti. Kalau bisa ditegak. Nih, tangan ranggang. Nah, setelah itu mengurut aja. Nah, jangan 3 kali udah tahu. Dasar zaman bang ya ini bahasa bayang urut ya. Yang bisa bayang. Sebenarnya di hari terakhir tadi anak udah praktek bang dari awal takbiratul ihram tuh sampai salam tuh. Nah itu masalah. Nah 24 jam tadi kan kalau digawi dia merasakan dia nggak menggawi itu rasakan seminggu rasakan. Terutama ketika sembahyang sunat nanya kalau asli latih diri yang latih itu angkat tangan, latih nang sapa, rasakan ya seminggu, sebulan, setahun, rasakan dengan efeknya tuh. Efek dari kita menggawi nang sunat dan sembahyang. Baru nanti banyak sunat dan sembahyang kan, tahun-tahun sudah sampai ada di juga menyampaikan keterbesar waktu. Nah situ, bayarnya waktunya taram benar. Kali 2 nanti habis sudah pesantren Ramadannya ini dari Majer hari ini. Tapi saja.
Bisa lah. Oke. Salah dan memang berlaku masbuk Duduk ibtiras, masbuk duduk ibtiras yang akhir. Jadi duduk ibtiras, oke. Duduk ibtiras. Ini kaki kiri diduduki, kaki kanan didirikan, diusahakan. Karena kalau lagi kan yang ketumbang, yang oleh, enak kalau masih kawan dirubah. Nah kadang kawan kayak gini ketumbang ini ayo aku juga. Nah itu Pak. Bacaannya kita sampai Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sampai di situ aja. Cuma tuh hilaf aja Bang ya ulama yang udah. Boleh kita menambah doa di situ boleh. Artinya daripada berada aja. Tapi angkat tangannya. Nah sebenarnya nam akadah itu mengangkat tangan itu adalah setelah tahiyat awal. Anda angkat tangan ke 4 rakaatnya boleh. Tetap ada pahala sunat. Ada angkat tangan boleh ini juga. Kalau kita masbuk ini rakaat berarti itu masbuk boleh. Sakat masbuk. Kalau imam kan angkat tangan nih habis tahiyat awal. Itu sunat pertama. Ikut imam sunatnya. Karena di rakaat kita yang keduanya itu sunat, tetap ada kesunatannya kita mengangkat tangan. Nah duduknya tahiyat masuk tadi, jadi ada 2 duduk tahiyat ini, ada 3 mungkin. Nah, yang pertama ketika kita masuk duduknya ditiras, yang kedua kita hadap sujud tilawah, sujud sahwi itu duduknya ditiras, kalau duduk tasawuf akhir ada duduknya ditiras, karena kita hadap pegawai yang lain pula, hadap sujud tilawah. Kemudian karena kadang awal lagi nih sasak rapat banget saknya boleh kita duduk tiras. Anda kayak gini rapat kayak apa? Nah, sasak kamu. Nah, banyak jemaahnya di bawah pagar nih katanya lah. Besok sampai keluar ya, ini di dalam uang. Nah, terus menyapu tangan lah, ini menyapu muka nih, sunat 2. Ada bacaannya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rahim Allahumma anil hamma wal hazan. Nah itu bacaan 2 itu. Jangan terlalu banyak. Yang sunat bang itu juga. Tapi yang sunat itulah nama menutupi daripada kekurangan sembahyang kita. Jangan pahala tuh ya. Pahala itu bentuk berupa bentuk gekmek kah, alpat kah, mau berambut menggawi. Yang ada kelihatan, tapi itu kawan dirasakan bagi orang yang sudah tahu. Sudah tahu hanya berambut, sembako jangan membakal, ambil itu, sembako di kantor, datang karena berbentuk. Karena kan paruh tadi sembako ada jadi rumah. Nah bisa lah. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada kesempatan ini dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kesalahan sunnah koreksi, apabila ada kawan koreksi dengan pakai lah. Mudah-mudahan semoga hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita